Fuck. Down, yeah. I've been feeling so. Halo Sobat Teknik, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Di video kali ini, kita akan berkeliling Fakultas Teknik untuk melihat apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di fakultas tercinta kita. Tapi, sebelum itu, kita lihat dulu yuk, layanan-layanan apa saja yang ada di Fakultas Teknik. Check it out! Drown myself inside. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlina Harahap sebagai Kasubag Akademik Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya sebagai Kasubag Akademik, tupoksi saya adalah melayani di bagian akademik tentang persuratan khususnya untuk mahasiswa. Itu semua udah ada tupoksinya. Tupoksi itu bisa dilihat mahasiswa di web FT-UNJ ID. Semuanya ada di situ. Yang terdapat di web itu adalah dokumen surat menyurat cuti, dokumen untuk observasi, penelitian, PKL, semua ada di situ. Kalau untuk perpanjangan studi juga ada di situ semua di web. Jadi kalau mahasiswa tidak mau ketinggalan berita, rajin-rajinlah melihat di web. Dan kami juga akan bekerja sama dengan BEM FT. Setiap ada informasi kami selalu share ke BEM FT biar jangan mahasiswa FT ketinggalan berita. Untuk pengurusan mahasiswa tentang surat dokumen yang diperlukan, kita ada ambil dua jalurnya, karena kita sebelum pandemik juga beda. Kalau secara normal mahasiswa itu harus ngambil format di web FT-UNJ ID. Setelah mahasiswa itu ngambil, mahasiswa itu langsung ke Kaprodi. Setelah mahasiswa dapat tanda tangan Kaprodi, mahasiswa itu langsung ke Kasubag Akademik. Nah, setelah dari Kasubag Akademik, jadi mahasiswa itu akan mengantar format surat itu ke Bahum, ke Universitas Negeri Jakarta. Itu yang secara normal. Terus yang kedua, setelah pandemik jauh berbeda, lebih simpel dan lebih bisa dipahami. Jadi karena mahasiswa itu tidak akan ke kampus, jadi dia bisa di rumah aja sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi mahasiswa itu juga ngambil format di web FT-UNJ ID. Setelah diisi, mahasiswa itu hanya mengirim lewat WA ke Kasubag Akademik. Setelah diperiksa Kasubag Akademik, baru Kasubag Akademik akan mengirim lewat WA juga online ke Bahum. Kalau untuk pratranskrip itu nanti akan kembali ke Kasubag Akademik. Tapi kalau untuk surat-surat yang lain, Bahum itu langsung mengirim ke email mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak perlu ke kampus dan ke prodinya. Itu yang lebih simpel karena dalam keadaan kondisi kita darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa peserta PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Saya ucapkan selamat kepada saudara semua yang telah menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memperkenalkan diri saya adalah Desmi Nurdara, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, ada beberapa pelayanan yang akan didapatkan mahasiswa. Di antaranya yang pertama itu layanan beasiswa. Untuk layanan beasiswa ini, mahasiswa dapat menerima informasi tentang beasiswa. Nanti ada informasi akan disebarkan bisa melalui website Fakultas Teknik, melalui BEM, dan grup lainnya akan disebarluaskan informasi tentang beasiswa. Selanjutnya juga untuk terkait dengan beasiswa, untuk permohonan penandatangan surat rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Wakil Dekan 3 bisa melalui subbagian kemahasiswaan.
Nah, untuk persyaratan rincinya untuk pendatangan ini ada alur dan prosesnya. Bisa dilihat di website Fakultas Teknik ft.unj.ac.id. Selanjutnya layanan berikutnya itu layanan tentang surat keterangan mahasiswa. Di antaranya ada surat keterangan mahasiswa aktif, surat keterangan tidak menerima beasiswa, dan surat keterangan tunjangan atau BPJS. Nah, untuk layanan ketiga surat ini, prosedur awalnya mahasiswa harus meminta persetujuan dari koordinator program studi dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari koordinator program studinya, langsung suratnya dibawa ke subbagian kemahasiswaan untuk saya tanda tangani. Dan setelah dapat persetujuan dari saya, baru kami dari subbagian kemahasiswaan akan mengirimkan permohonan tersebut ke Bakhum. Nanti suratnya dikeluarkan oleh Bakhum. Nah, untuk prosedur rincinya terkait dengan kalau pandemi, selama pandemi itu tidak memerlukan tanda tangan, memintakan persetujuan, ada screenshot lah persetujuan dari Korprodinya, langsung dikirimkan suratnya ke bagian kemahasiswaan, nanti kita mengirimkan ke Bakhum, dan nanti Bakhum surat yang telah jadi dari Bakhum itu akan meng-email ke alamat masing-masing mahasiswanya. Kalau keadaan sudah kembali normal seperti sedia kala, ada surat permohonan yang harus ditandatangani, misalnya dari Korprodi, ditandatangani dulu oleh Korprodi, baru ditandatangani oleh saya dan akan diteruskan ke Bakhum. Nah, berikutnya yaitu layanan permohonan bantuan dana kegiatan, baik BEM, klub, dan individu. Kalau untuk BEM itu berdasarkan BEM masing-masing, ada rincian dananya, ada anggaran yang telah dibuat BEM. Nanti dengan cara mengajukan proposal dan membuat surat permohonan dana yang ditujukan ke Wakil Dekan 2, ditandatangani oleh ketua pelaksananya, ketua BEM-nya, serta pembimbingnya, dan koordinator program studi, serta Wakil Dekan 3. Nanti semua surat itu diserahkan di subbagian kemahasiswaan dan alumni. Setelah mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan 3, nanti surat kita ajukan permohonan dananya ke Wakil Dekan 2 setelah ACC, dan dananya bisa diminta di Bendahara Pembantu Pengeluaran Fakultas Teknik. Untuk kegiatan untuk bantuan permohonan dana bagi individu itu bisa untuk kegiatan lomba, baik lomba nasional maupun internasional. Setelah dana kita berikan, mahasiswa klub BEM itu wajib membuat laporan kegiatan pertanggungjawaban dana yang telah diterima. Itu untuk layanan bagi mahasiswa aktif. Di samping bagi mahasiswa aktif juga ada bagi alumni. Kalau bagi alumni pelayanannya untuk legalisir. Pelayanan untuk beasiswa di subbagian kemahasiswaan dan alumni dapat berbagai macam beasiswa yang biasa ada, di antaranya yaitu beasiswa Women's International Club, beasiswa dari Bank Muamalat, beasiswa PPA, beasiswa Toyota, Karya Salemba 4, Gudang Garam, dan Basnas. Nah, untuk beasiswa ini tidak tentu ada setiap tahun, tergantung penawaran dari si pemberi beasiswa. Yang biasanya ada setiap tahun yaitu beasiswa PPA, yaitu beasiswa peningkatan prestasi akademik. Tapi untuk tahun ini belum ada beasiswa tersebut. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Untuk persyaratan mendapatkan beasiswa PPA ini minimal mahasiswa berada di semester 2 dan maksimal untuk S1 itu semester 6. Untuk D3 maksimal pada semester 4 dengan persyaratan IPK minimal 3. Nah, untuk layanan beasiswa yang lain itu biasanya informasi ada dari Bakhum, ada juga dari beasiswa yang mahasiswa mencari sendiri. Misalnya kayak seperti Karya Salemba 4 dan Basnas, itu mahasiswa bisa mendapatkan informasi dari luar sendiri dengan misalnya mahasiswa memerlukan persyaratan seperti surat rekomendasi beasiswa harus ditandatangani dengan Wakil Dekan 3. Nah, untuk surat itu bisa melalui subbagian kemahasiswaan. Di subbagian kemahasiswaan juga ada pengumpulan prestasi mahasiswa.
Misalnya mahasiswa mempunyai prestasi di luar mengikuti kegiatan lomba, bisa diberikan informasinya, dikumpulkan data-datanya ke bagian kemahasiswaan untuk nanti di setiap semester dalam acara yudisium akan diberikan penghargaan dan diumumkan di acara yudisium, setiap yudisium per semesternya. Untuk itu nanti ada link yang harus diisi oleh mahasiswa yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Termasuk untuk klub-klub yang sudah ada di Fakultas Teknik juga melaporkan prestasinya sehingga kita bisa memberikan penghargaan di saat acara yudisium. Adapun prestasi bisa di tingkat nasional dan internasional minimal 3 besar ataupun bisa sebagai best presenter, best paper dan lain sebagainya yang prestasi luar biasa. Sekian, terima kasih. Nah, setelah kita melihat layanan Fakultas Teknik, sekarang tiba waktunya kita untuk berkeliling Fakultas Teknik melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia di fakultas tercinta kita. Yuk! Kali ini kita sudah berada di gedung Fakultas Teknik. Di sini ada ruang lab dan ruang kelas dari program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Kemudian di sini ada loket dari layanan akademik dan kemahasiswaan. Nah, selanjutnya di sini ada admin dari Fakultas Teknik, guys. Langsung aja yuk, lanjut. Sekarang kita sudah berada di gedung L3, di mana terdapat ruang kelas untuk rumpun sipil, guys. Kalian juga bisa lihat ya, di sini banyak banget pohon rindang sehingga membuat suasana di gedung ini terlihat asri. Nah, ditambah juga ada fasilitas pendopo. Banyak dari mahasiswa suka untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas bersama-sama. Lanjut aja ya ke gedung selanjutnya. Kemudian di sini ada gedung L4, di mana banyak ruang kelas juga untuk rumpun sipil. Lanjut aja yuk ke gedung selanjutnya. Kemudian di sini ada sekretariat dari Hima Prodi Teknik Sipil dan BEM Prodi Transportasi. Kemudian di sini terdapat gedung L5. Dan di sini ada ruang praktek CNC dari program studi Teknik Mesin. Lanjut aja yuk guys ke gedung selanjutnya. Oke, selanjutnya kita sudah berada di ruang praktikum Teknik Mesin, biasa juga disebut dengan lab otomotif. Jadi di sini itu mahasiswa Teknik Mesin membongkar mobil atau mempelajari tentang otomotif. Gedung praktikum ini juga terletak di samping kantin Blok M, guys. Oke guys, sekarang kita sudah berada di gedung L1, gedung rumpun teknik elektro, di mana gedung ini terdapat beberapa kelas untuk rumpun teknik elektro. Di dalam gedung ini juga terdapat laboratorium, ruang sekretariat BEM Prodi rumpun teknik elektro, dan juga ruangan klub prodi. Ngomong-ngomong soal klub prodi, di Fakultas Teknik ini memiliki beberapa klub prodi loh guys. Mau tahu? Yuk dicek videonya.
Ketiga adalah wadah untuk memotivasi, mempersiapkan, dan meningkatkan daya saing untuk mengikuti lomba di bidang teknik sipil sehingga dapat meraih prestasi. Dan C3 sendiri merupakan wadah untuk memotivasi, mempersiapkan, dan melatih mahasiswa teknik sipil UNJ dalam perlombaan di bidang keteknik sipilan untuk memperoleh prestasi. Enggak, ini ntar disambung-sambung aja tau bisa. Segini nih udah. Klub UNJ bisa. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar dan raih. Nama saya Muhammad Razin. Saya selaku ketua dari UNJ Food Competition Team ingin mengucapkan selamat datang di Fakultas Teknik dan semangat menjalankan rangkaian kegiatan PKKMB FT 2020. Kami tunggu di Food Team ya. Dadah!
Hamas Fakultas Teknik. Di dalam gedung ini terdapat 3 sekret. Pertama ada Sekretariat BEM FT, Sekretariat BPM FT, dan Sekretariat FSC Al-Biruni. Nah, di dalam gedung ini juga terdapat musola loh guys. Jadi kalian kalau ada yang ingin sholat bisa di dalam sini ya. Nah, sekarang kita sudah berada di gedung H, yaitu Gedung Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Langsung aja kita lihat ke dalam guys. Nah guys, jadi di gedung ini atau gedung H ini terdapat beberapa ruang kelas untuk rumpun IKK. Kemudian terdapat juga ruang praktikum seperti untuk prodi tata boga, tata rias, dan tata busana. Nah, kalian bisa lihat kan ada contoh untuk yang tata busana guys. Kemudian di sana ada salon juga untuk tata rias. Kita lihat yuk. Guys, salonnya. Nah, kalau ini adalah gedung H untuk ruang kelas rumpun IKK, guys. Nah, itu dia guys, kita sudah berkeliling Fakultas Teknik untuk melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki oleh fakultas tercinta kita. Untuk Sobat Teknik, tetap semangat, jaga kesehatan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.